Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video saya kali ini. Di sini saya akan membahas topik tentang biaya mutu dan produktivitas dalam pengukuran, pelaporan, dan pengendalian. Sebelum kita mau membahas lebih lanjut lagi, kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Ereka Puspitasari dengan NIM 206510022. Saya dari 7A Akuntansi Manajerial. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Varianti. Oke, di video kali ini saya akan membahas beberapa poin, yaitu di sini ada 11 poin pembahasan. Yang pertama, definisi mutu, yang kedua adalah mengukur biaya mutu, ketiga pelaporan informasi biaya mutu, keempat fungsi biaya mutu dari pandangan tradisional, yang kelima adalah fungsi biaya mutu dari pandangan kontemporer, yang keenam manajemen berdasarkan kegiatan ABM dan biaya mutu optimal, yang ketujuh yaitu analisis tren, 8. Penggunaan informasi biaya mutu, 9. Produktivitas itu dilihat dari pengukuran dan pengendalian, 10. Pengukuran total produktivitas, dan yang terakhir yang ke-11 yaitu komponen pemilihan harga. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu definisi mutu. Mutu adalah derajat atau tingkatan kesempurnaan. Dalam hal ini, mutu adalah ukuran relatif dari kebendaan. Mutu dari produk atau jasa adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Nah, di dalam itu ada 8 dimensi. Yang pertama, kinerja, estetika, kemudahan perawatan dan perbaikan, keunikan, reliabilitas, durabilitas, tingkat kesesuaian, dan yang terakhir pemanfaatan. Dari kita ketahui sendiri, biaya mutu adalah biaya yang timbul karena mungkin atau telah dihasilkan produk yang jelek mutunya. Dari definisi ini, biaya mutu berhubungan dengan dua subkategori dari kegiatan dengan mutu. Yang pertama, kegiatan pengendalian, dan yang kedua, kegiatan produk gagal. Dari pembahasan yang itu, kita akan melihat dari pengertian biaya pengendalian itu apa sih? Yaitu adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan pengendalian. Dan biaya produk gagal yaitu adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi karena terjadi kegiatan produk gagal. Dari definisi kegiatan produk gagal dan biaya produk gagal menjelaskan bahwa respon pelanggan atas mutu yang jelek dapat memperbesar biaya organisasi. Nah, dari definisi mengenai kegiatan yang berhubungan dengan mutu itu juga memiliki 4 kategori biaya mutu. Yang pertama yaitu biaya pencegahan. Biaya pencegahan itu terjadi untuk mencegah mutu yang jelek pada produk atau jasa yang akan dihasilkan. Apabila biaya pencegahan meningkat, maka biaya produk gagal dapat diharapkan turun. Selanjutnya untuk biaya penilaian. Biaya penilaian itu terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan pelanggan. Dan yang ketiga yaitu biaya produk gagal internal. Itu maksudnya terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Produk cacat dideteksi sebelum dikirim ke pihak luar. Produk cacat yang demikian merupakan produk gagal yang dideteksi oleh kegiatan penilaian. Yang terakhir, biaya produk gagal eksternal. Itu terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan dan kebutuhan pelanggan setelah barang dikirim ke pelanggan. Oke, poin pembahasan selanjutnya yaitu mengukur biaya mutu. Biaya mutu diklasifikasikan sebagai biaya yang terlihat atau tersembunyi. Nah, biaya mutu terlihat itu adalah biaya yang disajikan dalam catatan akuntansi organisasi. Sedangkan biaya mutu tersembunyi yaitu biaya oportunitas yang terjadi karena mutu yang jelek. Nah, ada beberapa metode yang disarankan untuk tujuan tersebut, yaitu ada 3. Yang pertama, metode pengganda. Yang kedua, metode penelitian pasar. Dan yang ketiga, fungsi rugi mutu Taguchi. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu pelaporan informasi biaya mutu. Langkah pertama dan yang paling sederhana untuk menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya mutu aktual berjalan. Pencatatan secara rinci biaya mutu aktual berdasarkan kategorinya memberi 2 manfaat penting. Yang pertama, catatan tersebut mengungkapkan pola biaya mutu dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Yang kedua,
yaitu catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya mutu menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari masing-masing kategori. Poin pembahasan selanjutnya yaitu fungsi biaya mutu dilihat dari pandangan tradisional. Nah, kita ketahui bahwa pandangan tradisional ini mengasumsikan bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya produk gagal. Jadi, ketika biaya pengendalian itu meningkat, biaya produk gagal harus turun. Nah, selama penurunan biaya produk gagal itu lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian, nah perusahaan itu harus terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang cacat. Jadi, kalau ada penurunan itu, perusahaan itu harus meningkatkan usahanya juga untuk melihat mendeteksi untuk unit-unit yang gagal atau yang cacat. Nah, jadi pada akhirnya akan mencapai satu titik di mana setiap kenaikan tambahan biaya dalam usaha tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar dari pengurangan biaya produk gagal. Nah, titik ini juga menggambarkan tingkat minimum total biaya mutu dan merupakan saldo optimal antara biaya pengendalian dan biaya produk gagal. Nah, titik ini juga mendefinisikan apa yang dikenal sebagai tingkat mutu, apa yang dapat diterima yaitu acceptable quality level atau AQL. Oke, poin pembahasan selanjutnya yaitu fungsi biaya mutu juga, tetapi melihat dari pandangan kontemporer. Nah, sudut pandangan AQL atau Acceptable Quality Level itu didasarkan pada definisi produk cacat tradisional yang kita bahas sebelumnya. Nah, dalam pengertian klasik, sebuah produk dikatakan cacat bila karakteristik mutunya berada di luar batas toleransi. Menurut pandangan ini, biaya produk gagal timbul hanya apabila produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan timbul trade-off optimal antara produk gagal dan biaya pengendalian. Bagi perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif, mutu dapat memberikan keunggulan kompetitif. Hal inilah yang tampaknya terjadi pada perusahaan yang berusaha mencapai kondisi cacat nol atau produk mereka. Jadi tingkat optimal dari biaya mutu adalah keadaan di mana produk diproduksi sehingga memenuhi nilai targetnya. Jadi, usaha untuk menemukan cara mencapai nilai target menciptakan sebuah dunia mutu yang dinamis sebagai lawan dari dunia mutu statis AQL. Nah, ada 4 strategi yang dapat dilakukan untuk menekan biaya mutu. Yang pertama, lakukan serangan langsung terhadap biaya produk gagal untuk memaksanya menuju titik nol. Yang kedua, lakukanlah investasi pada kegiatan pencegahan yang tepat untuk memperbaiki mutu. Yang ketiga, yaitu kurangilah biaya penilaian menurut hasil yang dicapai. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi secara kontinu atau berkelanjutan dan mengarahkan kembali usaha pencegahan untuk mendapatkan perbaikan yang lebih lanjut. Poin pembahasan selanjutnya yaitu manajemen berdasarkan kegiatan ABM atau Activity Based Management dan biaya mutu optimal. Nah, manajemen itu berdasarkan kegiatan ABM mengklasifikasikan berbagai kegiatan sebagai bernilai tambah dan tidak bernilai tambah serta hanya mempertahankan kegiatan yang bernilai tambah. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mutu. Kegiatan produk gagal internal dan eksternal serta biaya yang terkait tidak menghasilkan nilai tambah dan harus itu dihilangkan. Nah, dari kegiatan pencegahan yang efisien dapat memberi nilai tambah dan karena itu juga harus dipertahankan karena kita mendapatkan nilai tambah. Setelah berbagai kegiatan untuk masing-masing kategori diidentifikasi, nah penggerak sumber daya resource drivers dapat digunakan untuk memperbaiki penetapan biaya kegiatan individual. Jadi, sumber penggerak biaya dari cost driver itu dapat juga diidentifikasi, khususnya untuk kegiatan yang produk gagal dan berguna membantu manajer memahami hal-hal yang menyebabkan biaya kegiatan atau aktivitas. Jadi, informasi ini selanjutnya dapat digunakan untuk memilih cara yang mengurangi biaya mutu sampai ke tingkat tertentu atau diinginkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis tren. Dari biaya mutu itu adalah laporan biaya mutu itu menyajikan jumlah dan distribusi biaya mutu di antara keempat kategori sehingga mencerminkan peluang untuk perbaikan mutu. Setelah ukuran perbaikan mutu ditentukan, perlu ditetapkan apakah biaya mutu telah berkurang sebagaimana telah direncanakan. Dan laporan biaya mutu itu tidak akan memperlihatkan apakah perbaikan mutu ini telah terjadi atau tidak. Itu kita akan menganalisis trennya dari biaya mutu itu sendiri.
Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih penggunaan informasi biaya mutu. Nah, dari tujuan utama laporan biaya mutu itu untuk memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Sebagai contoh, untuk memutuskan implementasi program seleksi pemasok dalam rangka memperbaiki mutu bahan baku, seorang manajer perlu melakukan penilaian terhadap biaya mutu saat ini menurut item dan kategori. Penilaian biaya tambahan yang berkaitan dengan program serta penilaian terhadap penghematan yang diproyeksikan oleh item dan kategori. Oke, lanjut lagi, kita akan membahas tentang produktivitas yang dinilai dari pengukuran dan pengendalian. Nah, produktivitas ini kan berkaitan dengan pembuatan output secara efisien dan secara spesifik, menunjukkan bahwa hubungan antara output hasil produksi dan input bahan baku yang digunakan untuk memproduksi output atau hasil produksinya. Nah, dari dalam produktivitas itu terdapat 3 macam. Yang pertama, pengukuran produktivitas parsial. Apa sih yang dimaksud dengan pengukuran produktivitas parsial? Yaitu penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Nah, tujuan pengukuran ini pun untuk menilai apakah efisiensi produktif meningkatkan atau menurun. Pengukuran produktivitas dapat berupa aktual atau prospektif. Pengukuran produktivitas aktual memungkinkan manajer menilai, memantau, dan mengendalikan perubahan. Pengukuran produktivitas prospektif melihat ke masa depan dan berguna sebagai input bagi pengembalian keputusan strategis. Utamanya, pengukuran prospektif memungkinkan para manajer membandingkan manfaat relatif dan berbagai kombinasi input, pemilihan input, dan bauran input yang memberikan manfaat terbesar. Pengukuran juga dapat dikembangkan untuk masing-masing input secara terpisah atau seluruh input. Yang kedua yaitu definisi pengukuran produktivitas parsial. Nah, dari produktivitas input tunggal biasanya diukur dengan menghitungkan rasio output terhadap input. Rumus yang dapat digunakan yaitu rasio produktivitas output dibagi dengan input. Jadi, karena produktivitas ini hanya merupakan salah satu input yang sedang diukur, maka ukuran tersebut disebut pengukuran produktivitas parsial. Dan selanjutnya juga dari ukuran parsial dan pengukuran perubahan efisiensi produktif. Maksudnya itu adalah untuk mengukur perubahan produktivitas, ukuran produktivitas berjalan aktual dibandingkan dengan ukuran produktivitas periode awal. Periode awal ini disebut periode dasar dan menjadi acuan atau standar bagi pengukuran perubahan efisiensi produktif. Selanjutnya juga kita akan masuk ke poin pembahasan yang ke-10 yaitu pengukuran total produktivitas. Jadi pengukuran produktivitas ini dari seluruh input disebut juga pengukuran total produktivitas. Jadi di dalam prakteknya mengukur pengaruh seluruh input mungkin tidak diperlukan. Dua pendekatan yang telah memperoleh beberapa pengakuan adalah pengukuran profil atau profile measurement dan pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba, profile linked productivity measurement. Kita udah di poin yang pembahasan yang terakhir atau poin pembahasan yang ke-11 yaitu tentang komponen pemulihan harga. Kita dapat melihat selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait laba itu disebut komponen pemulihan laba. Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Karena itu, komponen pemulihan harga itu diukur kemampuannya. Perubahan dari pendapatan untuk menutup perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Jadi kita dari komponen pemulihan harga ini diukur juga dari perubahan pendapatannya untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, tapi asumsinya itu kita nggak ada perubahan produktivitas. Baik, kita udah di sesi terakhir dari video presentasi ini dari topik biaya mutu dan produktivitas yang diukur dari pengukuran, pelaporan, dan pengendalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa disampaikan dengan saya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkannya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir dan menyimak penjelasan-penjelasan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.